Just want to give you back your Bruce says you're a bad man. Di awal film, kita dibawa ke salah satu penjara yang ada di Amerika. Di sana terlihat ada salah satu napi yang sedang berbincang di telepon. Diberitahu kalau napi ini bernama Ray. Tak lama kemudian ada napi lain yang mencoba mengganggu Ray, namun inilah yang dilakukan Ray. Adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian, yang mana hari ini adalah hari kebebasan Ray, setelah mendekam cukup lama di penjara tersebut. Terlihat Ray yang memberikan semua buku-bukunya kepada sipir, karena ketika menjalani masa tahanan, Ray sangat gemar membaca buku. Pada akhirnya Ray pun diantarkan sampai luar penjara oleh sipir tersebut. Not this time, my friend. Keep a light on for you. Baru saja berjalan beberapa langkah, Ray dihampiri oleh rekannya yang bernama Max. Diberitahu kalau Max ini adalah rekan Ray saat menjadi perampok dulu. Di sini Max meminta Ray agar mau ikut bersamanya, yaitu untuk kembali merampok seperti dulu. Ray pun menjawab kalau ia mau ikut bersama Max, asalkan Ray yang menyetir mobilnya. Pada akhirnya Max menuruti permintaan Ray, dan Ray pun masuk untuk menyetir mobil tersebut. Namun ketika Max membuka bagasi belakang mobil, Ray malah tancap gas meninggalkan Max. Malam harinya terlihat Ray yang sedang memandangi foto anak dan mantan istrinya. Di sini Ray berniat akan mendatangi mereka besok pagi. See you tomorrow. Pagi harinya kini Ray pun mendatangi rumah mantan istrinya. Di sini si istri malah mengusir Ray, karena ia sangat kecewa kepada Ray, yang merupakan mantan pencuri. Kemudian datang juga putri Ray, yang bernama Shelly. Terlihat Shelly juga yang tak mau berbicara sama sekali dengan Ray. Dengan penuh rasa sedih, akhirnya Ray pun meninggalkan mereka. Every journey. Keesokan harinya, Ray kembali mendatangi Shelly di sekolahnya. Di sini Shelly pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Ray. Ray mencoba menjelaskan semuanya kepada Shelly, dan berjanji kalau sekarang Ray sudah menjadi orang baik. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara keributan, yang mana ada dua siswa yang sedang baku hantam. Dengan sigap Ray langsung melerai mereka berdua. Kemudian datanglah kepala sekolah, yang langsung membawa kedua siswa itu masuk ke ruangannya. Setelah itu wali kelas Shelly pun datang, dan Ray langsung mengatakan kalau ia adalah ayah Shelly. Di sini si wali kelas berterima kasih kepada Ray, karena telah memisahkan dua siswa tadi. Si wali kelas juga mengatakan, kalau minggu depan seluruh siswa di sini akan melakukan wisata ke Taman Dinosaurus. Si wali kelas menawarkan Ray untuk ikut bersama mereka, yaitu untuk menjaga semua siswa di sekolahnya itu. Dinosaurs. I love dinosaurs. I've only met your lovely wife. Ray yang kebetulan juga ingin meluangkan waktu bersama Shelly, ia pun menyetujui permintaan si wali kelas. Namun nampaknya Shelly tidak suka dengan hal tersebut, hingga ia pun meninggalkan mereka. Ketika Ray mengejar Shelly, Shelly mengatakan jika Ray akan tetap ikut, maka Shelly yang tidak akan ikut. Ray pun hanya bisa terdiam, kemudian mereka pun berpisah. Malam harinya Ray kembali didatangi oleh Max. Di sini Max tidak marah meskipun Ray sudah mengambil mobilnya. Max terus membujuk Ray agar mau bergabung lagi dengannya, yaitu menjadi perampok. Nampaknya Ray langsung marah karena dulu, Max lah yang menjebak Ray hingga Ray sampai harus dipenjara. Ray langsung memberi sedikit Max pelajaran, hingga membuat Max ketakutan lalu pergi. Haunted by him. Keesokan harinya Ray kembali mendatangi rumah mantan istrinya. Di sana Ray bertabrakan dengan seorang pria, yang merupakan pacar baru mantan istrinya. Kemudian orang itu langsung pergi, karena ia sudah terlambat untuk menjalani pekerjaannya. Setelah orang itu pergi, si mantan istri Ray kembali mengusir Ray, karena ia sudah tak mau lagi berurusan dengan Ray, yang merupakan mantan narapidana. Di sini Ray meminta mantan istrinya agar memberi Ray satu kali lagi kesempatan, dan Ray berjanji akan membahagiakan mereka. Si istri menjawab bagaimana bisa membuat dirinya bahagia, sedangkan Ray sendiri hanyalah seorang pengangguran. Keesokan harinya Ray mencoba melamar pekerjaan ke beberapa kantor yang ada di kota tersebut. Namun karena Ray merupakan mantan narapidana, mereka pun menolak Ray. Ketika Ray akan pulang ke kontrakannya, ia pun harus mengalami kesialan yang mana kontrakannya sudah ludes akibat kebakaran.
Ray yang sudah benar-benar sangat kebingungan, ia pun mendatangi Max hingga menyetujui permintaan Max kemarin, yaitu merampok bank. Tell me about the bank. Good to have you back, Ray Ray. Singkat cerita kini perampokan itu dimulai. Sesampainya di depan bank, Max meminta agar Ray menunggu saja di mobil, sementara dirinya dan yang lain akan masuk ke dalam. Ketika Max dan yang lain sudah di dalam, Ray tak sengaja melihat Shelly putrinya yang akan melakukan wisata bersama sekolahnya. Ketika Ray menjadi teringat dengan apa yang telah ia lakukan sekarang, adalah hal bodoh. Jika Ray sampai ketahuan, maka ia akan dipenjara lagi selama puluhan tahun. Kemudian Ray memilih untuk keluar dari mobil itu, lalu membuang kuncinya ke dalam semak-semak. Setelah itu Ray masuk ke dalam bis wisata, untuk ikut bersama para siswa ke Taman Dinosaurus. Di sini Shelly sempat mengusir Ray, namun Ray tetap duduk di samping Shelly. Adegan berpindah ke Max yang kini sudah berhasil merampok bank tersebut. Di sini mereka langsung panik, saat melihat Ray yang sudah tidak ada di mobil. Ditambah kunci mobil itu juga tidak ada, sedangkan polisi kini sudah mulai berdatangan. Max dan dua anak buahnya yang panik, mereka pun memutuskan untuk kabur dengan cara berlari. Salah satu anak buah Max malah lari ke arah bis wisata, dan menjatuhkan tas uangnya di tumpukan tas siswa-siswi sekolah. Karena sangat panik, ia pun mengabaikan tas tersebut lalu tetap memilih kabur. Got the money. Pada akhirnya orang tersebut berhasil ditabrak oleh polisi. Sementara Max dan satu anak buahnya yang tersisa, mencoba mengejar bis wisata itu, untuk mengambil kembali tas uangnya yang tadi terbawa oleh bis tersebut. Di tengah pengejaran, Max pun melihat Ray yang sedang duduk di bis itu. Kemudian mobil Max juga harus menabrak mobil yang ada di depannya, hingga mereka pun tak bisa mengejar bis wisata lagi. Kembali ke Ray yang kini sedang terus membujuk Shelly, agar mau memaafkannya. Namun tiba-tiba ada satu siswa yang meniupkan permen karet ke wajah Ray. Kemudian Ray langsung membentak siswa itu, agar ia tak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Di sini Ray juga mengatakan kepada seluruh siswa, jika ada siswa yang bersikap tidak sopan lagi, maka ia tak akan segan-segan untuk menurunkannya di tengah jalan. Adegan berpindah ke rumah sakit. Di sini memperlihatkan dua orang polisi yang sedang menginterogasi anak buah Max yang tadi tertangkap. Dari sinilah polisi mendapat informasi perihal siapa saja yang terlibat, termasuk uang hasil rampokannya juga yang berada di bis siswa tadi. Kembali ke Ray dan para siswa, yang kini sudah sampai di wisata dinosaurus. Di sini Ray harus menjadi pemandu wisatanya, karena si pemandu yang asli sedang tidak masuk kerja. No problem. Ketika sedang berkeliling, Ray melihat ada Max dan satu anak buahnya. Dengan cepat Ray langsung memerintah semua siswa agar masuk ke dalam bis, sementara ia memancing Max dan anak buahnya agar masuk ke dalam toilet. Hingga ketika di toilet, inilah yang dilakukan Ray. Dengan mudah Ray mampu membuat mereka tak berdaya, lalu memerintah mereka agar segera pergi. Kemudian si anak buah Max mengatakan, kalau uang hasil rampokannya ada di dalam bis siswa. Mereka menganggap kalau Ray sengaja melakukan hal ini, karena menginginkan uang tersebut. Setelah itu Ray langsung menuju bis, lalu mengemudikan bisnya. Setelah sampai di tujuan selanjutnya, Ray mencoba membuka bagasi untuk mencari uang yang tadi diceritakan Max. Pada akhirnya Ray pun berhasil menemukan uang tersebut. Kemudian Ray mendapat telepon, yang ternyata panggilan itu dari Max yang sudah ada di lokasi itu juga. Di sini Max meminta uangnya segera dikembalikan, jika tidak ingin Shelly putri Ray kenapa-napa. Untungnya tiba-tiba polisi datang, yang langsung mengejar Max dan satu anak buahnya. Pada akhirnya Max bisa lolos, dengan cara menyamar. Setelah itu Max mendatangi mafia Meksiko, untuk meminta bantuan kepada mereka. Pada akhirnya para mafia itu mau membantu Max, asalkan Max mau memberikan sebagian uang hasil rampokannya. Adegan berpindah ke para siswa, yang kini baru sampai di hotel untuk beristirahat. Di sini Ray langsung mengamankan tas berisi uang rampokan itu. Kemudian saat Ray berada di kamar hotel, ia pun dihubungi oleh Max. Max mengatakan kalau ia meminta Ray, agar segera membawa uangnya, ke tempat si mafia Meksiko tadi, sore ini juga. Warehouse number 5. Fine. I'll be there in 2 hours. 2 hours? Sebelum pergi menemui Max, Ray pun meminta izin kepada si wali kelas, untuk berjalan-jalan sebentar bersama Shelly. Pada akhirnya Ray menghabiskan waktu bersama Shelly.
Di sini terlihat Shelly yang sepertinya sudah memaafkan Ray. Mereka menyempatkan waktu untuk membeli kaset, bahkan sampai makan bersama. Nothing's Frank's music gave me hope. Di sisi lain memperlihatkan si wali kelas, yang kini didatangi polisi. Si polisi itu menanyakan Ray yang merupakan seorang buronannya. Terlihat si wali kelas yang sangat terkejut, dan mengatakan kalau Ray sedang berjalan-jalan dengan Shelly putrinya. Kembali ke Ray yang saat ini akan mengantarkan Shelly ke hotel. Tak sengaja di sini Shelly melihat berita di TV, yang mengabarkan kalau Ray adalah buronan polisi. Dengan cepat Shelly langsung kembali menemui Ray, lalu memarahinya. Di sini Ray mencoba menjelaskan yang sebenarnya, hingga akhirnya Shelly pun mau mengerti. Kemudian Ray memerintah Shelly agar mengambilkan tas yang berwarna hitam. Saat itu juga Shelly langsung bergegas pergi ke hotel, lalu membawakan tas tersebut kepada Ray. Setelah itu Ray meminta Shelly agar tetap berada di dalam hotel, sebelum ia menjemputnya. Ketika Shelly akan memasuki hotel, sayangnya Max dan satu anak buahnya sudah ada di sana, hingga langsung menculik Shelly. Sedangkan Ray sendiri, terlihat sedang mendatangi alamat yang sebelumnya Max berikan. Terlihat di sana ada para mafia Meksiko yang sudah menunggu Ray. Namun orang itu malah berniat menghabisi Ray, hingga inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, Ray dihubungi oleh Max yang mengatakan kalau Shelly sudah berada di tangan Max. Tentunya Ray sangat marah dan ia berjanji akan menghabisi mereka semua, jika sampai terjadi apa-apa kepada Shelly. Pada akhirnya Max memberikan Ray lokasi, untuk menukarkan uang itu dengan Shelly. I will kill you twice if you touch her. Okay, good. Singkat cerita Ray pun menaiki taksi untuk melakukan pertukaran. Sebelum turun, Ray membisikkan si supir taksi untuk tancap gas ketika Shelly sudah naik ke mobil ini. Alhasil ketika Shelly naik, si supir itu langsung menancap gasnya untuk mengantarkan Shelly ke hotel. Sedangkan Ray sendiri kini ditodong oleh Max, karena tas yang ia bawa hanyalah berisi bantal. Kembali ke Shelly yang kini baru sampai di hotel. Di sana ia langsung diinterogasi oleh polisi, perihal keberadaan ayahnya. Namun Shelly menjawab, kalau ia tidak tahu apa-apa dan tidak mengetahui keberadaan si ayah. Setelah itu Shelly pun masuk ke dalam ruangan, dan menceritakan semua kejadian tentang ayahnya kepada teman dekatnya yaitu Gejos. Di sini Shelly mengajak Gejos kabur, untuk menyelamatkan ayahnya. Ternyata percakapan itu juga didengar, oleh teman Shelly yang bernama Benny dan Iqbal. Mereka akhirnya sepakat untuk membantu Shelly menyelamatkan ayahnya. Iqbal yang merupakan seorang hacker, ia pun dengan mudah dapat mengetahui lokasi Ray. Setelah itu Benny pergi ke toilet, lalu meledakkan petasan yang ia bawa, untuk mengalihkan perhatian si wali kelas dan polisi. Dengan begitu maka mereka dapat dengan mudah pergi keluar, untuk menuju ke lokasi Ray. Dengan nekat Shelly pun memberanikan diri, untuk menjalankan bis demi menyelamatkan Ray. Di sisi lain Ray sendiri rupanya sedang disekap dan disiksa, oleh Max dan anak buahnya. Max menodongkan pistol kepada Ray, berharap Ray memberitahu keberadaan tas berisi uangnya di mana. Kembali ke Shelly dan semua temannya, yang kini sudah sampai di lokasi Ray. Mereka memilih untuk berpencar, agar bisa cepat menemukan Ray. Terlihat Iqbal dan Benny yang meledakkan petasan, sehingga membuat Max dan anak buahnya menjadi panik. Namun sayangnya hal tersebut malah jadi membuat Benny harus ketahuan oleh anak buah Max. Namun ketika si anak buah akan menangkapnya, inilah yang terjadi. Ray sendiri berusaha menghubungi seseorang, yang merupakan penyiar radio. Menyadari kalau yang menelpon sedang dalam bahaya, si penyiar langsung menyambungkan panggilan itu kepada para polisi. Tak lama setelah itu, Max dan anak buahnya berhasil memojokkan Ray dan yang lainnya. Di sini Max mengatakan kalau Ray memanglah tidak bersalah, dan Max hanya ingin memanfaatkannya saja dan tiba-tiba Max dan anak buahnya pun berhasil ditangkap polisi. Sementara Ray terbukti tidak bersalah, karena ketika perampokan berlangsung Ray sudah ada di dalam bis bersama para siswa. Di akhir film memperlihatkan Ray, yang kini sudah mendapat pekerjaan. Bukan hanya itu, Ray juga sudah diterima oleh Shelly putrinya, dan rujuk dengan mantan istrinya, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.